warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang geografi, teknologi, dan pengaruh terhadap kehidupan. Saya Muhammad Maulana sebagai moderator dan kajian 1. Dan saya Rehan Firdaus sebagai kajian kedua. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Teknisme adalah proses yang terjadi akibat pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan penambahan pada struktur tanah di suatu daerah. Yang dimaksud lipatan adalah bentuk muka bumi hasil gerakan tekanan secara horizontal maupun vertikal yang menyebabkan lapisan permukaan bumi menjadi berurut dan melipat. Patahan adalah permukaan bumi hasil dari gerakan tekanan horizontal dan tekanan vertikal yang menyebabkan lapisan bumi menjadi rentah dan patah. Ada dua jenis teknisme, yaitu epirogenesa dan orogenesa. Epirogenesa adalah proses perubahan bentuk dataran yang disebabkan oleh daya lambat dari dalam bumi dengan arah vertikal, baik ke atas maupun ke bawah meliputi daerah yang sangat luas. Ada dua epirogenesa. Epirogenesa positif yaitu gerakan yang mengakibatkan penurunan lapisan kulit bumi sehingga permukaan air laut terlihat naik dan daratan menurun. Contoh tenaga dalam laut. Epirogenesa negatif yaitu gerakan yang mengakibatkan naiknya lapisan kulit bumi sehingga permukaan air laut terlihat turun dan dataran menaik. Contoh munculnya pulau-pulau baru. Orogenesa adalah pergerakan lempeng tektonis yang sangat cepat dan meliputi wilayah yang sangat sempit. Tektonisme orogenesa biasanya disertai proses pelingkuran dan lipatan yang terjadi akibat adanya tekanan pada arah mendatar pada lapisan batu yang lentur. Lipatan membentuk dari dua bentuk dasar yaitu signinal dan antiklinal. B. Rumusan masalah. Membahas tentang dampak tektonisme dalam kehidupan. 2. Membahas tentang gerak epirogenesa. 3. Membahas tentang gerak orogenesa. 4. Bagaimana pergerakan lempeng tektonik di Indonesia. Bab 2. Pembahasan. Dampak tektonisme terhadap kehidupan. Dampak tektonisme terhadap kehidupan terjadi. Tektonisme pasti akan berdampak pada kehidupan kita. Berikut adalah dampak positif dan negatif dari terjadinya tektonisme, yaitu dampak positif tektonisme. Keanekaragaman bentuk bumi adanya aktivitas tektonisme menyebabkan permukaan bumi memiliki pegunungan, danau, sungai, palung, dan daratan. Munculnya logam-logam berada aktivitas tektonisme membuat kiriman muncul bumi karena terdorong ke permukaan atau karena tekanan yang suhu dan sangat tinggi akibat bergerak lempeng tektonik. Hal ini bisa menjadi daya tarik dan sumber penghasilan bagi masyarakat. Ada pembentukan pegunungan dan juga lembah. Adanya aktivitas tektonik bisa menghasilkan objek-objek dengan pemandangan alam yang indah. Gerakan lipatan dan patahan ini bisa menghasilkan tempat-tempat yang berpotensi wilayah wisata. Dampak negatif tektonisme. Dampak negatif yang ditimbulkan terjadi tektonisme: munculnya bencana alam berupa gempa bumi, erosi, dan longsor. Turunnya ketinggian pulau tertentu. Beberapa bagian wilayah di dunia mengalami penurunan secara perlahan akibat gerakan lempeng bumi. Sebagai contoh adalah penurunan gugusan pulau di pulau sekitar Maluku Barat Daya sehingga seolah-olah air laut naik. 2. Gerak epirogenesa. Gerak epirogenesa atau epirogenesa merupakan gerak tektonisme atau pergeseran lapisan gerak bumi yang sangat lambat dan berlangsung dalam waktu lama. Gerakan ini meliputi wilayah yang sangat besar dan luas. Biasanya dikatakan sebagai gerak pembentuk kontinen atau benua. Contoh gerak epirogenetik adalah pengenalan benua Gondwana menjadi sesar India. Gerak epirogenetik ada dua, yaitu epirogenetik positif, yaitu gerak turunan daratan sehingga kelihatan permukaan air laut naik. Contoh turunnya muara sungai Hudson di Amerika yang terlihat dari kedalaman 1.700 meter. Turunnya beberapa pulau di Indonesia Timur, yaitu Kepulauan Maluku bagian barat daya sampai ke Pulau Banda, dan turunnya lempeng sungai Sukomo sampai 2 km di bawah permukaan laut.
kedua, epirogenetik negatif, yaitu naiknya dataran sehingga permukaan air laut turun. Contoh, naiknya pulau Kupang dan Pulau Timor, serta naiknya dataran tinggi Colorado di Amerika. Gerak orogenesa. Gerak orogenesa merupakan gerakan kulit bumi yang sangat cepat dengan wilayah yang sangat sempit. Biasanya proses pembukaan pegunungan, contoh pembukaan jalur pegunungan dunia yang ada di bumi, seperti sirkum Mediterania, pemotongan pegunungan Andes, pegunungan Himalaya, dan sebagainya. Gerak orogenetik akan memberikan tekanan vertikal dan horizontal di kulit bumi sehingga menyebabkan persegaran letak lapisan kulit bumi. Peristiwa ini dapat menimbulkan besar dan limpatan. Selanjutnya akan dibahas oleh Pak Hendrik Daus. Selanjutnya fenomena. Fenomena ini dapat kamu saksikan apabila melewati jalan yang terletak di antara dua bukit. Akan terlihat sebelah kiri kanan jalan singkapan gerak bumi berupa lapisan bergelombang. Ada bagian lipatan naik dan lipatan turun. Inilah hasil dari proses lipatan. 2. Patahan akibat tekanan vertikal arahnya adalah tenaga endogen yang bekerja pada litosfer, arahnya vertikal dalam waktu yang relatif cepat. Bagian yang mengalami tekanan akan naik disertai dengan retakan batuan. Karena adanya gaya tarik bumi, salah satu masa batuan akan mengalami penurunan membentuk graben dan bagian perangkat membentuk holes. 3. Sesar naik dan sesar turun. Bidang sesar yang atap patahannya bergeser turun terhadap alas sesar disebut sesar turun. Sedangkan yang atap sesarnya terlihat seolah-olah bergerak naik disebut sesar naik. Contoh sesar naik di Indonesia adalah patahan yang terjadi di pegunungan Bukit Barisan dari Sumatera Utara sampai Teluk Semangko di Sumatera Selatan untuk daerah patahan ini. Untuk daerah patahan ini dinamai dengan zona patahan Semangko. 4. Patahan akibat dua tekanan horizontal yang arahnya berlawanan. Dalam pembahasan teori tektonik, lempeng telah dipelajari jika terdapat tenaga yang bekerja pada lapisan litosfer dengan arah mendatar dan saling berlawanan arahnya akan membentuk sesar mendatar, slip fault. Sesar jenis ini banyak ditemukan di daerah yang mengalami perlipatan dan sesar naik. Sesar mendatar yang ukuran besar terdapat di Sandres, Filipina dan Taiwan. Di Indonesia, sesar mendatar dalam lapisan batu muda di daerah Kepaumenan Timur. Alur akibat pecahnya batuan pada proses letakan disebut alur patahan. Alur patahan sepanjang benua. Alur patahan yang besar diakibatkan oleh gempa bumi terkuat biasanya ditemukan di dekat pertemuan lempeng. Beberapa patahan besar membelah tanah dan menyebabkan tanah bergerak, mendorong naik daratan atau membuat amblas tanah. Daerah sesar atau patahan ini rawan akan gempa bumi tektonik. Setelah gempa bumi, energi akan terlepas. Kumpulan energi ini akan mempengaruhi kumpulan batuan di sekitar pusat gempa ikut bergetar dan getarannya berjalan sampai energi getaran habis. Bab 3. Kesimpulan, tektonisme merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan terjadinya dislokasi perubahan letak, patahan retakan pada kulit bumi serta pada batuan berdasarkan jenis gerakan dan luas wilayah yang mempengaruhinya. Tenaga tektonik dapat dibedakan atas dua: organisa dan epirogenesa. Gerak organisa merupakan gerakan tenaga endogen yang relatif cepat dan meliputi daerah yang relatif sempit. Gerak orgenetik menyebabkan adanya tekanan horizontal yang menekan pada kulit bumi sehingga terjadilah peristiwa dislokasi baik dalam bentuk lipatan maupun patahan. Contohnya terbentuk daratan lipatan pegunungan muda Sirkum Pasifik. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.